Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang kembali di mata kuliah pengenalan komputasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar yang pertama. Baik, jadi untuk tugas besar pertama ini, kalian akan diberikan perintah untuk membuat sebuah stream pemrograman gitu ya. Jadi akan mencakup materi-materi yang sudah diberikan hingga nanti pada pengumpulan tugas besarnya gitu ya. Jadi pekan ini kita tetap ada materi, pekan depan tetap ada materi, pekan depannya tetap ada materi gitu ya. Jadi sembari kalian mengerjakan tugas besar ini, saya akan tetap memberikan materi-materi lanjutan yang nantinya materi lanjutan itu juga akan Anda gunakan pada saat mengerjakan tugas besar ini. Jadi sebisa mungkin tugas besar ini dicicil ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dikerjakan saat itu juga, lebih baik dikerjakan saat itu juga dibanding nanti ditumpuk di belakang gitu. Karena takutnya yang sebelum-sebelumnya udah lupa. But it's up to you gitu ya. Saya akan coba jelaskan dulu. Jadi tujuan dari tugas besar pertama ini adalah kalian dapat menggunakan teknik-teknik computational thinking. Nah, ingat-ingat ini pertemuan keberapa ya computational thinking. Yaitu ini juga diingat ya, dia ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, dan ada algorithm design gitu ya. Dan Anda bisa menggunakan teknik-teknik algorithmic thinking dalam menyelesaikan sebuah persoalan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah terbiasa untuk membuat algoritma. Startnya apa gitu kan, apakah di situ ada percabangan, apakah di situ ada pengulangan, sampai dengan di akhir itu hasilnya seperti apa. Jangan lupa juga ada IPO, ada input, ada proses, ada output gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah Anda diharapkan dapat bekerja sama dan berkomunikasi dalam kelompok dan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Jadi kan saya sudah bagi-bagi kemarin ya, cukup random lah bagi-bagi kemarin tugas-tugas sebelumnya dan latihan-latihan sebelumnya. Untuk sekarang kalian bisa memilih kira-kira kalian mau bekerja dengan siapa, kira-kira begitu ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan gitu ya, nanti kalau misalnya di sini sih kalian akan bagi-bagi kelompoknya sendiri ya. Jadi saya serahkan kepada kalian, silakan dikoordinasikan gitu ya. Kalian tuh mau sekelompoknya sama siapa gitu kan, dan lain-lain itu koordinasiin aja sekelas. Tapi ada beberapa hal yang Anda perlu penuhi gitu ya. Yang pertama adalah nanti kalian harus dibagi ke dalam 14 kelompok ya. Jadi kalian 65 kan ya kalau lengkap. Nanti per kelompok itu maksimum ada 5 orang. Kalau misalnya per kelompok 4 orang berarti boleh gitu ya, atau gimana, pokoknya 14 kelompok. Maksimum 5 orang, tapi saya kasih syarat lain ya, jadi 4 sampai 5 orang ya. Jadi nggak boleh 2 orang, nggak boleh 1 orang, nggak boleh 3 orang, harus 4 atau 5 orang ya. Itu syaratnya. Lalu yang kedua adalah ini ya, ini soalnya. Jadi lakukan eksplorasi terhadap cara kerja dari salah satu sistem, aplikasi, atau mesin-mesin berikut. Jadi kalian mudah-mudahan udah tahu ya vending machine itu apa gitu ya. Jadi yang kayak kalau misalnya kamu punya, ya kamu cari sendiri lah vending machine itu apa gitu ya. Kayaknya udah mulai banyak kalau di Jakarta di beberapa halte busway gitu suka ada tuh vending machine gitu ya. Jadi kita masukin gitu kan, kita mau minuman nomor berapa, nanti minumannya akan dikeluarin ketika kamu sudah bayar gitu kan. Kalian cari-cari aja vending machine gitu. Lalu ada pintu tol otomatis juga, itu kan ada sistemnya ya, kamu mesti bayar sekian gitu kan, bayarnya pakai kartu, apalah segala macem gitu kan, dengan dibandingkan dengan kalau misalnya dulu kan pakai tiket-tiket gitu ya. Walaupun sekarang masih ada ya beberapa pintu tol yang masih manual, masih manusia ada di situ. Lalu ada juga pencarian rute di Waze atau Google Map gitu ya. Saya harap kalian sudah terbiasa menggunakan Google Map atau Waze gitu ya. Kalau yang nyetir mungkin pakai Waze, kalau yang sukanya jalan-jalan atau butuh kadang-kadang bahkan informasi transportasi pakai Google Map, terus microwave gitu kan, kalian manasin berapa lama dan segala macem, lift, ATM, sama portal parkir otomatis gitu ya. Nah, jadi ada 7 pilihan ya yang kalian nanti bisa pilih gitu ya. Lalu kalian eksplorasi cara kerja itu seperti apa sih sistem-sistem ini, ada apa di balik itu. Jadi kalian sudah mulai dilatih nih computational thinking-nya gitu ya. Untuk membuat sistem itu tuh ada apa, otaknya tuh seperti apa di belakang sistem-sistem tersebut. Lalu selanjutnya adalah kita ada batasan pemilihan persoalan. Jadi kalian bisa memilih satu dari antara 7 ini. Jadi satu kelompok cukup mengerjakan satu kasus ya.
Jadi nggak usah repot-repot kerjain 2 atau 3, nggak usah gitu ya, nggak akan ngefek ke nilai juga. Jadi salah satu aja, fokus gitu ya. Masing-masing kasus harus dikerjakan oleh 2 kelompok. Nah ini ya syaratnya. Jadi karena di sini kan ada 7 kasus. Satu kasus ini bukan minimum, harus dikerjakan oleh 2 kelompok ya. Jadi totalnya kalau misalnya satu soal itu adalah 2 kelompok, kita punya 14 kelompok gitu ya. 14 kelompok. Jadi nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk saya bisa membandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu. Misalnya dia mengerjakan nomor 1 gitu ya. Nah itu saya bisa bandingin gitu kan. Mana kira-kira yang programnya lebih bagus gitu ya. Atau misalnya pelaporannya lebih bagus gitu. Jadi saya punya kayak baseline lah kira-kira. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi masing-masing kasus harus dikerjakan oleh 2 kelompok ya. Nah, tidak boleh ada kasus yang tidak dipilih ya. Jadi semuanya ini harus dikerjakan. Jadi 14 kelompok ini, 14-14-nya harus mengerjakan semua ini pokoknya ya. Dengan masing-masing kasus itu 2 kelompok. Koordinator kelas ya, siapapun di sini nanti kita diskusikan, harap untuk mengirim informasi terkait pembagian kelompok beserta kasus pilihan masing-masing kelompok. Jadi kalian tulis ya kelompok 1 itu siapa aja, milihnya kasus apa. Kelompok 2 itu siapa aja, milihnya kasus apa. Dan tolong diurutkan ya. Jadi untuk nomor 1 itu kelompok 1 dan 2, untuk nomor 2 itu kelompok 3 dan 4, kelompok untuk soal 3 itu berarti kelompok 5 dan 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi nomor 7 itu harus kelompok 13 dan kelompok 14 yang mengerjakan. Kalian atur sendiri untuk di kelompok 1 sampai 14 itu isinya siapa aja, dan tolong kalian email ke saya dan Ben William Rogers, itu asisten kita ya, dan email ke Ben paling lambat hari Jumat ini, tanggal 8 Oktober jam 5 sore gitu ya, agar kami bisa review dan kami bisa tahu siapa aja yang ada dalam setiap kelompok, karena nanti akan ada asistensi. Nah, tugasnya apa? Jadi nanti tugasnya itu dibagi 3. Tugas pertama adalah eksplorasinya dulu ya. Jadi berdasarkan pengalaman langsung atau kalian juga bisa studi literatur, kalian cari-cari, baca-baca gitu kan ya. Sebenarnya cara kerja dari sistem yang saya beritahukan itu seperti apa sih? Vending machine tuh sistem pekerjanya seperti apa? Microwave tuh sistem kerjanya seperti apa? Kalau kalian sudah mengerti sistem bekerjanya seperti apa gitu kan, kalian bisa menggunakan dekomposisi dari sistem yang besar tadi gitu kan. Kalau misalnya kalian mikir vending machine tuh, kalau di komposisi tuh ada apa aja sih gitu kan, displaynya tuh ada apa, terus abis itu ada elemen apa di situ segala macam gitu ya. Jadi di dekomposisi sampai unit-unit yang sekecil yang Anda bisa bayangin gitu ya. Jadi sejauh apa itu terserah Anda, silahkan diimajinasikan gitu ya. Lalu tugas keduanya ya, jadi tugas pertama itu adalah mempelajari sistem, jadi seperti literatur review ya kurang lebih. Jadi kayak vending machine itu konsepnya seperti apa. Yang kedua kalian coba dekomposisi ya. Lalu tugas duanya adalah kalau kalian sudah ngerti, oh oke, sistemnya si vending machine itu seperti ini, lalu abis itu dekomposisinya seperti ini gitu ya, ada unit ini. Nah, nanti kalian bikin sebuah simulasi yang menggambarkan rancangan kerja sistem tersebut gitu ya. Jadi deskripsinya itu IPO tadi, input proses output gitu. Kalau microwave ganti ya, microwave tuh inputnya apa sih? Orang tuh mencet-mencet tombol tuh masukin apa? Lalu nanti prosesnya tuh apa yang terjadi di situ, lalu dia itu akan out gitu ya. Outputnya tuh apa? Programnya tuh selesai ketika apa gitu ya. Jadi ingat-ingat gitu deskripsi simulasinya. Mulainya itu saat apa ya, kondisi mulainya, inputnya kalau ada input itu apa, lalu abis itu prosesnya di tengah-tengah itu ada proses apa, dan di akhir ada outputnya apa misalnya gitu ya. Kalau nggak ada output ya kondisi dia berakhir itu apa gitu ya. Nah, jadi proses berpikir tersebut atau simulasi kerja tersebut itu kalian tuangkan dalam bentuk algoritma. Algoritma yang saya minta di sini adalah flowchart gitu ya, karena menurut saya flowchart itu lebih nyambung sama cara berpikir kalian ke depannya. Kalian mau kerja dimanapun nanti gitu ya, mau di geologi, geodesi, oceanografi maupun meteorologi, itu pasti mikirnya oke, data saya tuh apa, nanti outputnya apa, dan itu terbayang di flowchart gitu ya. Nah, nanti flowchart ini, pastikan flowchart ini kamu mengerti karena flowchart ini akan kamu pakai untuk mengerjakan tugas yang nomor 3 ya. Ini tugas 2, nanti tugas nomor 3 itu adalah kalian bikin program.
gitu ya. Nanti ketentuannya di slide selanjutnya. Nah, antar muka bebas tidak harus sama persis seperti sistem asli, tetapi menggambarkan interaksi dengan penggunanya. Nah, antar muka itu maksudnya user interface gitu ya. Kalau misalnya tadi gitu ya, tadi microwave udah kena, lift aja gitu ya. Lift itu tuh kira-kira menurut kamu gitu ya, user interface-nya tuh seperti apa sih gitu? Orang tuh bisa tahu gitu ya dia mau mencet-mencetnya tuh apa, dia mau ke atas, dia mau ke bawah, habis itu masuk lift kan artinya kamu mencet-mencet lagi tuh mau angka berapa segala macam. Nah, itu kebayangnya kira-kira algoritmanya tuh seperti apa gitu ya. Lalu jika sistemnya menurut kamu udah terlalu besar, jadi kamu udah dekomposisi terus sistemnya, aduh ini gede banget Bu gitu. Nah kamu bisa perkecil, saya boleh nggak fokusnya di bagian yang ini aja. Misalnya udah kompleks banget nih sistemnya gitu kan ya. Kayak kamu kalau makanya saya nggak minta kamu bikin sistem yang kompleks-kompleks ya, misalnya kayak komputer gitu. Itu kan sebenarnya banyak banget tombolnya banyak banget. Terus habis itu ada ini inputnya tuh ada keyboard, ada mouse gitu kan. Mouse mungkin pilihannya cuma klik kiri, klik kanan, tapi ada scroll, ada tengah gitu kan. Banyak banget pilihannya. Keyboard lagi, keyboard ada A, B, C, D, E, F, G segala macam. Ada kombinasi gitu kan, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl apa. Terlalu banyak gitu ya. Nah, kalian makanya dikasih hal-hal yang simple aja gitu. Yang ibarat kata mah tombolnya sedikit gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa, Bu, ini saya nggak bisa sejauh ini gitu, saya cuma bisa sampai sini, boleh nggak? Nah, itu kalian bisa diskusikan ke saya atau ke Ben, karena nanti kita akan ada sesi khusus untuk konsultasi lah ya, atau asistensi. Nah, tugas ketiga seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi kalau flowchartnya sudah jadi, kalian bikinlah program yang nanti kira-kira akan mensimulasikan seakan-akan saat saya ngeran program tuh seakan-akan saya lagi masukin makanan ke microwave atau seakan-akan saya lagi nyari jalan di Google Maps gitu atau seakan-akan saya lagi mau beli minuman di vending machine gitu. Jadi seakan-akan kamu tuh bikin user interface-nya gitu ya. Nah, itu juga akan sangat baik kalau misalnya kamu bisa kasih tahu gitu ya. Jadi nggak cuma bener-bener beda gitu ya nanti nilainya sama dengan program yang misalnya programnya begitu di run itu nggak ngasih tahu saya apa-apa. Saya cuma tiba-tiba, aduh ini masukin apa ya? Saya masukin angka 10, itu beda dengan katakan masukkan angka bla 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 gitu ya. Yang kalian kasih tahu spesifikasi kalian print gitu ya. Jadi tolong dibuat sebaik mungkin karena nanti efeknya nanti ke nilai kalian. Nah, lalu manfaatkan beberapa aspek pemrograman dasar. Yang pertama itu adalah yang sudah kita bahas, itu sequence, conditional, dan loop. Ya, itu sebisa mungkin kalian maksimalkan ketiga hal ini ditaruh ya di algoritma maupun programnya. Lalu yang belum kita pelajari di sini ada tiga, yaitu ada yang namanya function atau procedure. Ini kita baru belajar 2 pekan lagi ya, fungsi atau prosedur. Lalu ada juga yang namanya array dan matrix. Array dan matrix itu akan kita pelajari pekan depan. Untuk matrix ini opsional ya. Tapi ketiga ini entah gimana caranya harus ada gitu. Oke, mudah-mudahan perintahnya jelas. Nah, dari deliverable-nya ini, deliverable tuh kayak ya apa ya barang-barang output yang kalian perlu kasih ke saya tuh apa sih? Pertama, yang jelas laporan ya. Laporan itu nanti kalian gunakan Microsoft Word tapi kumpulkan ke saya dalam bentuk PDF ya. Lalu source code program, jadi nanti programnya satu aja gitu kan, karena kan dimintanya cuma salah satu ya, misalnya tadi vending machine programnya kira-kira seperti apa, jadi .py-nya gitu ya. Dan satu lagi diminta untuk video presentasi. Video presentasi ini terserah kalian bentuknya seperti apa, nanti saya akan kasih contoh video presentasi yang kakak-kakak kelas kalian sudah buat di bukan di pengenalan komutasi ya, tapi di PRD, pengenalan apa ya, pengantar rekayasa desain di tahun lalu. Nah, bikin video presentasi ini semenarik mungkin dan se-straightforward mungkin ya, karena sekarang karena kan ini bukan video kelas ya, bukan video kuliah yang saya harus menjelaskan benar-benar sampai kalian ngerti, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar informasinya dikompresi. Misalnya kalian kasih tahu dulu presentasiin si apa namanya microwave itu seperti apa, lalu kalian abis itu jelasin algoritma gitu kan, si flowchart, abis itu baru kalian masukin, kalian coba run program kalian misalnya.
Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, nanti presentasinya itu ada batas waktunya juga, saya akan kasih tahu. Nah, format laporan itu akan menggunakan, bisa terserah kalian sih mau MS Word atau kalian punya software lain, tapi spesifikasinya di sini spasinya 1,5 ya, biar lebih mudah terbaca, font text-nya Times New Roman, lalu kalau misalnya kalian nyebut program itu pakai Courier New 10 gitu ya. Jadi nanti di laporannya saya nggak akan minta kalian taruh programnya di situ ya, tapi kalau misalnya kalian nyebut gunakan program ini, atau misalnya kalian bikin program yang lebih dari satu karena kalian mikir, aduh kayaknya nggak bisa deh programnya satu doang Bu, kayak perlu 2 program kayak gitu. Nah itu nanti di laporannya misalnya kalian nulis sesuatu nih ya, sistem ini dapat disimulasikan menggunakan program. Nah, ini kan pakai Times New Roman gitu ya. Ini yang Times New Roman, habis itu kalian pakai yang ini, itu kalian menggunakan program vending.py gitu misalnya ya, vending.python. Nah, ini adalah yang harus kamu tulis pakai si Courier New 10 ya. Jumlah halamannya bebas, tapi diharapkan laporannya ringkas aja dan jelas gitu ya. Jadi nggak usah bertele-tele. Karena makin ke sini, lagi-lagi this is the age of information, kalau kalian bisa semakin ngasih sebuah laporan yang singkat tapi jelas, itu lebih berharga dibanding kalau kalian ngasih report yang tebelnya katakan 50 halaman gitu ya, tapi bertele-tele gitu. Jadi jumlah halaman bebas, tapi laporannya dibuat singkat dan jelas ya. Terus habis itu isi laporannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada sampulnya ya, sampulnya itu isinya ada kode dan kode nama mata kuliah, sorry. Jadi KU 1102 pengenalan komputasi, judul tugasnya apa, ya, daftar anggotanya juga ditulis di depan gitu ya. Kurang lebih nanti saya akan bikin khusus video untuk standar dari cover gitu ya, atau dari isi itu seperti apa gitu ya, saya akan bikin videonya. Lalu kalian bikin daftar isi, ini juga saya akan ajarkan ya, karena jangan bikin daftar isi itu manual. Ini akan berguna banget buat nanti kalian kan bikin tata tulis karya ilmiah ya semester ini, lalu nanti kalian bikin report ke depannya akan bikin laporan sampai nanti tugas akhir gitu ya. Itu biasakan daftar isinya itu nggak manual. Nanti saya akan ajarin gimana caranya. Lalu laporan intinya gitu ya. Nanti kalian tulis ini tugas 1, tugas 2, tugas 3, lalu ada kesimpulan dan lesson learned di akhir. Dan saya harap juga kalian taruh pembagian tugas dalam kelompoknya. Kan kalian berempat sampai berlima, tiap orang itu tugasnya ngapain aja. Karena saya akan nilai pribadi per pribadi juga gitu ya. Nah, lalu berikan daftar referensi jika perlu. Kalau misalnya kalian mendapatkan informasi dari mana gitu ya, nah itu taruh di daftar referensi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, source code programnya itu nggak perlu ditaruh di laporan gitu ya. Cukup dikumpulkan secara terpisah aja, nanti di zip seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, video demonya per kelompok maksimum 5 menit ya. Jadi sesingkat mungkin, kalau kalian bisa 1 menit lebih bagus lagi gitu ya. 3 menit dan it's okay gitu ya. Tapi maksimum banget 5 menit, nggak boleh lebih ya. Nanti saya akan coba tunjukkan di kelas contoh-contoh video yang saya harapkan itu video yang seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah ujiannya nanti akan dalam bentuk wawancara per kelompok. Nanti per kelompok akan saya kasih slot waktu 15 menit gitu ya, untuk nanti ngobrol sama saya dan Ben gitu ya. Saya akan tanya-tanya gitu kan, program kalian itu misalnya kenapa kalian memutuskan pakai, misalnya paling gampang gitu kan, kalian pakai for tapi nggak pakai while gitu ya, atau sebaliknya gitu kan. Lalu kenapa kalian memutuskan misalnya kalian pakai fungsi-fungsi lain gitu ya, yang kalian temukan gitu kan, sekarang tuh lagi-lagi age of information, kalian silahkan cari gitu ya gimana caranya bikin, misalnya kalian belajar fungsi-fungsi lain, karena saya lihat di tugas tuh ada beberapa yang wah fungsi-fungsinya bahkan saya nggak ajarin di kelas tapi kalian pakai, itu saya suka yang kayak gitu tuh, karena kalian berarti emang nyari gitu ya, itu silahkan banget gitu ya, nanti kita akan diskusikan di wawancara, jadi sekitar 15 menit per kelompok bersama saya dan Ben. Lalu nanti pengumpulan laporannya seperti biasa, kalau misalnya laporan dalam bentuk PDF ya, itu harus ada flowchart, harus ada tulisan, pokoknya semua yang ada tadi di tugas 1, 2, 3 itu masuk di laporan. Laporan itu harus lebih jelas dibanding presentasi dan wawancara ya. Jadi kalau ada apa-apa, laporan itu akan menjadi kekuatan kalian gitu ya. Lalu
laporan dan source code-nya nanti dimasukin ke satu folder dan kamu zip gitu ya, atau kamu rar lah, seperti tugas-tugas sebelumnya gitu ya. Jadi source code sama laporan itu dalam satu folder yang sama. Nah, penamaannya sudah standar seperti ini ya. Jadi KU1102, nomor kelas kamu ya, nomor kelas kita itu berapa, dan nomor kelompoknya berapa gitu ya. Lalu isinya itu nanti seperti yang biasa kita lakukan juga, saya akan bikin link di EduNext gitu ya, akan pakai link Google Form lagi gitu ya, karena saya masih kurang suka lah gitu ya, kalau misalnya langsung ke Google, ke EduNext gitu, kayaknya kita seperti biasa aja. Kalian juga kan udah biasa mengumpulkan laporan dengan cara seperti itu di kelas kita ya. Dan deadline-nya itu adalah Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Jadi kalian punya waktu 3 minggu ya, kurang lebih ya. Coba saya cek, harusnya 3 minggu. Hari ini kan tanggal 4 ya, lalu kalian punya 11, 18, 25 gitu ya. Jadi kalian punya waktu benar 3 minggu gitu. Sorry. Saya cek ya, kan 1, 2, 3, 4, bahkan hampir 4 minggu gitu ya. Jadi di yang minggu terakhir itu kalian punya 4 hari gitu. Jadi kalau misalnya secepat mungkin ya, semakin cepat kalian bagi kelompok, semakin cepat kalian bisa mengerjakan ini gitu ya. Jadi semakin panjang waktu kalian untuk mengerjakan. Baik, itu saja dari saya. Nanti kita diskusikan kalau kalian punya pertanyaan terkait tugas ini, kita diskusikan hari ini juga, begitu ya. Nanti saya juga akan perkenalkan kepada asisten, serta saya juga akan perkenalkan pembagian kelompok-kelompoknya. Lalu saya juga akan berikan, seperti yang tadi saya katakan, saya akan berikan bagaimana caranya membuat laporan dalam bentuk Word, tapi kalau video itu saya serahkan kepada kalian ya, kalian mau pakai tool apa, karena tool untuk bikin video sekarang banyak banget gitu ya, dari yang free sampai yang berbayar, dari yang di handphone sampai yang di laptop gitu, itu saya bebaskan kepada kalian. Sampai ketemu di kelas, dan selamat membagi kelompok, selamat mengerjakan tugas besar.